Halo kawan, selamat datang kembali di channel YouTube Engine Studio. Kali ini saya akan sharing pengalaman seseorang atau sedikit cerita tentang pengalaman seseorang di jalan, di mana seseorang tersebut mengalami musibah yang lumayan parah. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak sampai habis di channel YouTube Engine Studio. 18 Oktober 2024, lebih tepatnya jam 10 malam, ada seseorang kita beri inisial S dan temannya kita beri inisial R. Di mana si S ini sudah memiliki janji dengan temannya si R di suatu titik kumpul. Singkat cerita, temannya tersebut sudah berada di titik kumpul dan si S ini masih berada di rumahnya. Si S ini langsung saja menuju ke garasi untuk memanaskan motornya. Motornya si S ini adalah Ninja SS. Seperti yang kalian ketahui, kalau motor 2 tak itu memerlukan yang namanya oli samping. Nah, ketika dicek oli samping motor tersebut tinggal sedikit lagi. Tetapi si S ini tetap memaksakan menuju titik kumpul tersebut. Singkat cerita, di tengah jalan, si S ini menemukan salah satu bengkel motor yang masih buka di jam 10 malam. Hampir setengah 11 saat itu. Saat ditanya di bengkel tersebut, oli samping yang ada itu cuma Castrol yang harganya 40 ribuan. Si S ini mikir lagi, sayang aja kalau motornya dipakein oli samping Castrol yang harganya 40 ribuan. Mentok-mentok dia pikir oli samping paling murah itu Idemitsu. Karena biasanya si S ini memakainya motul 510. Berhubung di jalan dia hanya melihat bengkel itu yang buka, mau tidak mau, si S itu membeli oli samping tersebut. Setelah membeli oli tersebut, si S langsung melanjutkan perjalanannya. Tadinya, si S niatnya ingin mengisi oli samping di titik pertemuan itu dengan si R. Tetapi, entah ngide atau bagaimana, si S ini tiba-tiba menepi untuk mengisi oli samping tersebut. Singkat cerita, isi oli tersebut sudah selesai. Si S ini langsung melanjutkan perjalanan. Yang tidak diketahui oleh si S tersebut, di depannya ternyata bakal terjadi musibah yang cukup parah. Di mana saat di jalan tersebut si S mengalami kecelakaan yang cukup parah. Menabrak dua anak SMP, di mana dua anak SMP tersebut sedang menaiki motor Vario. Dari saksi mata orang-orang yang melihat kejadian tabrakan itu, katanya si S mengalami kejang-kejang dan kemudian dari dua anak SMP tersebut yang memiliki luka parah itu yang dibonceng, di mana yang dibonceng tersebut yang punya motor Vario tersebut. Yang nyupir itu tidak apa-apa. Nah, yang dibonceng itu memiliki luka di bagian kakinya, lutut. Katanya di sininya sobek. Dan kemudian si S ini tidak sadarkan diri dan akhirnya dilarikan ke RS terdekat. Singkat cerita, orang tuanya langsung menuju ke RS tersebut. Saat di RS, ternyata si S ini ditanya apa-apa masih bingung, katanya mungkin efek dari kecelakaan tersebut. Karena dilihat dari lukanya juga, si S ini terbilang cukup parah. Dan singkat cerita, si S ini dibawakan ke salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Saat di rumah sakit tersebut, si S ini langsung masuk ke ruang UGD, di mana langsung ditangani oleh dokter umum untuk menjahit robekan-robekan yang ada di tangannya. Setelah melakukan berbagai kegiatan medis dan setelah melalui ronsen juga, ternyata di tangan kirinya itu ada luka retak yang cukup parah, di mana retaknya itu 5 titik di 3 jari. Dan siapa orang tersebut? Orang tersebut itu saya sendiri. Bisa kita lihat lukanya ini. Si S tersebut ya saya sendiri, Satrio. Efek kecelakaan tersebut berujungnya ya seperti ini. Ini saya dirawat di rumah sakit itu 3 hari. Tangannya seperti ini. Untuk lukanya itu di sini itu retak-retak. Jari ini 5 titik retak, kemudian di sini di area jempol yang bagian sini, di bagian sini itu katanya sobek. Ya mungkin jika ada fotonya saya akan perlihatkan sedikit. Setelah melalui pengecekan, ternyata tangan ini harus melalui operasi. Nah, di hari Sabtu ternyata rumah sakit tersebut
sedang libur. Rumah sakit tersebut bilangnya itu hari sahabat. Jadi semua aktivitas rumah sakit berhenti. Kemudian di hari Minggunya lanjut langsung ke operasi. Di operasi itu nggak enak cuy. Kita harus puasa 6 jam sebelum melakukan operasi. Setelah operasi itu rasanya di sini kayak ada ngeganjal atau seperti dahak lah. Dan ya hasilnya seperti ini. Selesai operasi dikasih tahu tangan saya itu dipen. Pennya itu ada sekitar 7. Saya akan perlihatkan gambarnya seperti apa. Dan operasi ini menelan biaya yang cukup mahal. Awal keluar biaya itu sekitar 45 juta. Tetapi ketika dirinci-rinci ulang ternyata ada kesalahan teknis di administrasi rumah sakit tersebut. Dan kebetulan di sana ada kenalan orang tua saya. Akhirnya biaya tersebut turun 10 juta. Akhirnya dari 45 juta bisa turun ke 35 juta. Tetapi tetap saja 35 juta itu biaya yang mahal. Makanya pelajaran yang bisa saya ambil kalau mau motoran itu usahakan hati-hati. Walaupun kitanya udah hati-hati, tapi kita nggak tahu orang lain bawa motornya gimana. Ya, usahakan kita posisinya lengkap. Kalau kalian mau motoran itu usahakan safety. Dan motoran juga nggak boleh sembarangan asal motoran. Maksudnya kalau di tempat-tempat ramai, banyak warga yang lewat atau banyak kendaraan masyarakat yang lewat, usahakan itu jangan ngebut. Kalau kalian pengen NR ya NR tengah malam sekalian. Jangan NR di jam 10, jam 11, atau jam 12. Kalau mau NR ya NR sekalian di jam 1, jam 2. Nah NR juga usahakan jangan terlalu arogan lah. Gak apa-apa ngebut asal tahu kondisi jalanan itu sendiri. Sedikit cerita saat saya kecelakaan dan saya dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya sadar cuman saya taunya itu keadaan mimpi. Jadi saya udah pingsan, bangun saya kondisinya udah ada di rumah sakit. Tetapi saya nggak nyadar kalau itu beneran ada di rumah sakit. Saya nyadarnya itu lagi mimpi. Kemudian tiba-tiba gelap lagi, posisinya saya tiba-tiba gelap lagi. Mungkin saya di situ pingsan lagi. Kemudian saya bangun untuk kedua kalinya. Dan saat bangun kedua kalinya, saya baru sadar itu beneran di rumah sakit. Tetapi saya masih bingung, kenapa saya bisa di rumah sakit. Saya nggak ingat kecelakaannya bagaimana. Sampai sekarang pun saya nggak ingat kecelakaannya itu bagaimana persisnya. Dan kemudian saat saya dibawa ambulan ke Advent, saya baru sadar bahwa awalnya saya niatnya motoran. Dan ya mungkin itu yang dari membeli oli samping, ngisi oli samping itu mungkin udah tanda-tandanya. Karena nggak biasanya saya tiba-tiba ngide ngisi oli samping di pinggir jalan, nggak biasanya. Itu baru pertama kali. Biasanya kalau saya ngisi oli samping, kalau nggak di rumah, biasanya di titik kumpul. Nggak langsung di pinggir jalan gitu, nggak. Cuman ya mungkin udah pertandanya, emang udah takdirnya. Tetapi walaupun udah takdir, kita juga harus sebisa mungkin safety di jalan. Lebih hati-hati. Kitanya udah safety, udah hati-hati, tapi orang lain belum tentu kan. Orang lain bisa jadi bawanya sembarangan, gak sesuai aturan, kan gak tahu juga. Makanya kalau kalian pengen kebut-kebutan, sekalian kalian kebut-kebutan di sirkuit aja. Udah jelas aman, pada tempatnya juga. Kalau misalnya pengen kebut-kebutan tipis di jalan, itu usahakan malam. Jangan San Mori, apalagi Sat Mori. San Mori boleh, tapi jangan kekebutan. Itu hanya sekedar motoran aja. Kalau kalian pengen ke kebutan, itu usahakan tengah malam jam 1 atau jam 2. Itu juga lihat kondisi jalannya seperti apa. Kalau misalnya masih banyak masyarakat, lebih baik jangan. Itu membahayakan, kasihan misalnya orang lain mau kerja tiba-tiba ditubruk kan kasihan. Jadi gitu aja cerita dari si S tersebut. Pelajaran yang bisa diambil, balik lagi kalau mau ke kebutan itu, kalau mau ke kebutan pol-polan lebih baik di sirkuit. Kalau mau tipis-tipis usahakan tengah malam aja, NR jam 1 atau jam 2. Jangan jam 10 atau jam 11 karena di jam-jam segitu masih rawan, banyak anak-anak yang masih berkeliaran seperti yang saya tabrak tadi. Dan masalah dari korban dan saya juga sudah sama-sama secara kekeluargaan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu yang salahnya supir motor vario tersebut. Karena kalau mau belok itu harusnya kan lihat dulu posisinya gimana. Kalau di posisi jalan itu utamakan yang lurus terlebih dahulu. Kalau yang belok itu usahakan mengalah. Dilihat dari garis yang dibuat polisi di lokasi kecelakaan tersebut, saya berada di posisi yang benar, cuman saya salahnya itu ngebut. Nah, tapi yang motor vario itu
Itu salahnya beloknya itu motong jalur. Jadi tiba-tiba belok gitu aja. Mungkin yang nyetirnya itu nggak lihat ke depan. Karena ya emang di jalan itu jam segitu harusnya emang kosong. Ya mungkin kalau udah musibah ya mau gimana lagi kan. Karena jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta. Itulah singkat cerita atau sedikit sharing dari saya, pengalaman juga. Bahkan udah sekitar 10 hari saya tidak membuat konten, baru kali ini lagi. Mungkin kedepannya saya jarang-jarang membuat konten karena buat ini juga. Tanggal 31 saya kontrol kembali ke rumah sakit tersebut. Jadi gitu aja cerita dari saya. Pengalaman pribadi berkendara motor itu nggak boleh kekebutan. Itu sih. Jadi buat kalian kalau ingin ke kebutan, ingat jangan pagi, siang, apalagi sore yang banyak warga. Usahakan kalau kalian pengen ke kebutan itu di jam-jam tengah malam, dan lihat juga kondisi jalannya. Kalau kondisi jalannya masih ramai, masih banyak masyarakat, lebih baik janganlah. Kalau benar-benar kosong baru boleh ke kebutan. Toleransi lah. Oke, gitu aja. Sekian dari kami. Terima kasih. Gaspol.